Di sebuah kota kecil yang dikelilingi bukit dan kabut yang sering turun tiba-tiba, berdirilah sebuah rumah sakit tua. Nama aslinya sengaja tidak disebut, tapi para warga menyebutnya Rumah Sakit X. Bangunannya tinggi, catnya sudah mengelupas di sana-sini, dan bagian sayap kanan gedung sudah tidak difungsikan selama bertahun-tahun. Konon, bangsal bedah di lantai 3 gedung itu sudah lama dikunci. Tapi cerita menyeramkan justru berawal dari sana. Menurut cerita para petugas lama, ruang bedah itu pernah menjadi pusat operasi darurat terbaik di wilayahnya. Tapi setelah satu malam kelam sekitar 5 tahun lalu, seluruh aktivitas medis di sana dihentikan. Lampu-lampu dimatikan, peralatan ditinggalkan begitu saja, dan pintu dikunci rapat dengan gembok tambahan. Namun anehnya, sejak ditutup itulah, setiap pukul 3 dini hari, terdengar aktivitas seperti ada yang sedang mengoperasi seseorang di dalam. Aku Arin, seorang perawat baru yang ditugaskan shift malam. Saat pertama kali aku masuk kerja di Rumah Sakit X, aku tidak tahu menahu soal sejarah ruang itu. Tapi malam-malam sunyi dengan lorong panjang dan cahaya lampu redup membuat suasana rumah sakit begitu mencekam. Belum genap seminggu aku kerja, aku mulai mendengar bisikan tentang suara operasi jam 3 dini hari. Tapi aku anggap itu cuma bualan iseng buat menakut-nakuti anak baru. Malam itu, seharusnya biasa saja. Rekanku izin pulang lebih cepat karena anaknya demam, dan aku berjaga sendirian di ruang perawat yang terletak persis satu lorong dari ruang bedah tua itu. Saat waktu menunjukkan pukul 2.57, udara tiba-tiba terasa dingin. Bukan seperti AC, tapi dingin yang menusuk ke tulang, dan saat itulah aku mendengarnya. Suara kriik, seperti roda troli logam didorong di lantai keramik. Awalnya aku berpikir itu dari lorong sebelah, tapi saat ku dengarkan baik-baik, suaranya berasal dari balik pintu ruang bedah tua. Aku merinding, lalu suara lain muncul, celing, celing, seperti alat-alat bedah logam sedang disusun satu persatu. Aku menghampiri pintu itu perlahan, tidak yakin antara ingin tahu atau kabur saja. Tapi langkahku malah terus maju, mendekati sumber suara yang jelas-jelas tidak masuk akal. Dari kaca kecil di pintu itu, yang sudah buram karena debu dan usia, aku melihat lampu operasi menyala terang di dalam ruangan. Hal ini mustahil. Seluruh listrik di area itu sudah diputus sejak lama. Tapi yang lebih membuatku pucat, dari balik cahaya itu, aku melihat bayangan dua sosok. Satu berdiri mengenakan jas dokter dan satu lagi terbaring seperti pasien di meja operasi. Aku langsung mundur dan menelan ludah. Jantungku berdebar sangat kencang. Suara dari dalam semakin nyata. Scalpel. Suction. Bisikan itu jelas. Aku tak bisa memastikan itu suara manusia atau bukan, tapi itu nyata. Lalu, jeritan tertahan seperti seseorang sedang kesakitan, lirih tapi menyayat. Aku segera kembali ke ruang jaga, tak berani mengucap sepatah kata pun sampai pagi. Keesokan harinya aku memberanikan diri bertanya ke perawat senior. Dia hanya memandangku lekat, lalu bertanya, "Jam berapa kamu dengar?" Aku menjawab, "Jam 3 dini hari." Dia hanya mengangguk dan berkata, pelan, "Sudah biasa, kamu masih baru ya, nanti juga terbiasa." Kalimatnya membuatku semakin tidak tenang. Aku mulai menyelidiki sendiri. Menggali dari catatan lama rumah sakit, aku menemukan laporan tragis. 5 tahun lalu, seorang dokter bedah mengalami gangguan mental berat setelah kehilangan istrinya karena kanker. Dalam kondisi tak stabil, ia bersikeras melakukan 3 operasi darurat sekaligus. Semua pasien meninggal dalam waktu bersamaan. Malam itu juga, dokter tersebut menghilang begitu saja tanpa jejak. Beberapa hari kemudian jasadnya ditemukan di ruang bedah. Dia bunuh diri, tapi yang mengerikan tubuhnya sudah membusuk parah dan tangan kanannya masih menggenggam pisau bedah yang menancap di perutnya sendiri. Sejak saat itu, ruangan tersebut dikunci. Tapi suara operasi tak pernah berhenti muncul setiap jam 3 dini hari. Aku mulai mencatat waktu dan suara. Seminggu berturut-turut aku mendengar suara yang sama, selalu di jam yang sama. Lalu aku nekat membawa perekam suara dan menaruhnya di bawah celah pintu ruang itu. Hasilnya,
Ketika aku memutar rekamannya di siang hari, suara yang terekam membuatku ingin muntah. Suara nafas berat seperti memakai masker, suara alat logam berbenturan, suara perut yang disayat, dan jeritan panjang yang sangat nyata. Tapi yang paling mengerikan adalah suara di akhir rekaman itu. Suara itu berkata, "Kau selanjutnya." Suara itu berat, pelan dan seperti berbisik langsung di telingaku. Aku tunjukkan rekaman itu ke kepala perawat. Dia mendengarkan dengan wajah kaku, lalu dia bilang, "Simpan sendiri, jangan pernah sebarkan. Rumah sakit ini menyimpan banyak luka, beberapa luka tak bisa sembuh." Lalu dia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam berikutnya aku tak tahan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencuri kunci duplikat dan kembali ke ruangan itu jam 3 kurang 5 menit. Aku berdiri di depan pintu yang mulai terasa dingin seperti es. Tangan gemetar, aku putar kunci, dan begitu pintu terbuka, semua suara tiba-tiba berhenti. Ruangan itu gelap, bau amis darah langsung menyambut. Senterku menyapu perlahan ke seluruh sudut. Meja operasi ada di tengah ruangan. Karat di mana-mana, tapi yang aneh, di atas meja ada bercak darah segar. Tak mungkin itu bercak lama. Aku nyaris kabur, sampai aku mendengar langkah di belakangku. Aku berbalik cepat. Di sudut ruangan berdiri sosok pria berjas putih kotor, wajah tertutup masker bedah. Matanya menatap tajam, merah seperti menahan amarah puluhan tahun. Ia menggenggam pisau bedah dan pelan-pelan melangkah ke arahku. Langkahnya lambat, tapi setiap langkah membuat tubuhku tak bisa bergerak. "Pasien berikutnya sudah siap," katanya pelan. Pisau bedah itu terangkat. Aku ingin berteriak tapi suara tak keluar. Lalu, semuanya gelap. Aku terbangun di ruang perawat pagi harinya. Badanku gemetar dan di lenganku ada bekas goresan pisau. Dokter bilang aku pingsan karena kelelahan. Tapi aku tahu, aku pernah masuk ruangan itu. Dan aku yakin, aku benar-benar hampir dioperasi malam itu. Sejak malam itu aku berubah. Aku sering mengigau, menyebut nama-nama alat bedah secara acak. Teman-temanku bilang kadang aku tidur sambil duduk tegak seperti posisi operasi. Bahkan beberapa dari mereka melihat aku bangun jam 3 dini hari dan berjalan ke arah ruang bedah tua. Dalam kondisi setengah sadar, aku minta cuti. Tapi setiap pengajuan cuti entah kenapa selalu ditolak. Bahkan beberapa formulirku hilang. Aku merasa ada sesuatu yang menahanku di rumah sakit ini. Seolah-olah aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang belum selesai. Aku mendengar cerita bahwa setiap orang yang penasaran masuk ruang bedah tua tak akan pernah sepenuhnya kembali. Mereka berubah. Entah itu jadi pendiam, jadi gila, atau jadi perantara dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, ada seorang teknisi baru yang disuruh membersihkan lorong itu. Dia bilang dalam mimpinya, ada suara pria tua yang memanggil namanya menyuruhnya mengganti lampu di ruang operasi. Dia menurutinya. Keesokan harinya, dia ditemukan pingsan di dalam ruang bedah, tangannya menggenggam pisau bedah yang patah. Rumah sakit akhirnya menutup semua akses ke ruang itu. Mereka mengecor pintunya, bahkan menempatkan CCTV, tapi meskipun dindingnya sudah ditutup rapat, suara itu masih terdengar. Bahkan kadang muncul di rekaman CCTV, sosok berjas putih tampak berdiri menghadap tembok, seolah sedang menunggu giliran berikutnya. Sekarang, aku tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Kadang aku terbangun dengan darah di baju. Kadang aku mendengar suara pasien menjerit, padahal tidak ada siapapun di ruangan. Tapi yang pasti, jam 3 dini hari, suara itu akan muncul lagi. Dan aku tahu aku sudah tidak bisa lari. Jadi jika engkau mendengar kisah ini, dan kau suatu hari bekerja di rumah sakit tua tak bernama di kota kecil yang dingin, jangan pernah dekati ruang bedah lantai 3. Karena begitu kau tahu, maka kau juga akan masuk daftar. Ingat, operasi selalu dimulai tepat pukul 3 dini hari.